oleh Hamas itu memang mesti diperangi karena itu teroris. Hamas itu jelas-jelas teroris. Dan fakta Hamas adalah teroris kemudian memang melekat pada semuanya gitu loh. Makanya kemudian kalau sekarang ada yang menganggap Hamas bukan teroris, ya saya agak bingung sebenarnya. Karena jelas-jelas dari fatwa Mufti Arab Saudi aja sudah menyatakan demikian. Nah, saya mau ambil sedikit, sudah mau selesai. Tapi kita lihat apa yang dinyatakan Netanyahu di Knesset ya pada fakta pertahanan Indonesia. Netanyahu tuh merasa Israel selamat dari Firaun, selamat dari serangan Yunani, Roma, Spanyol, Hitler, Jerman, Holocaust, 7 negara Arab ketika Yom Kippur, ya kan, selamat dari Saddam. Dan makanya Netanyahu bilang kami akan terus bertahan dari musuh yang hadir. Nah, saya bingung kalau Indonesia tiba-tiba dipaksa atau memaksa kehendaknya. Karena kalau buat saya lebih baik kita beresin dulu PR di rumah kita sendiri. Si padang ligitan lepas nggak bisa kita ambil lagi gitu loh. Kemudian Timur lah, walaupun ini bisa kontroversi, ada yang bilang Timur itu memang harus dilepas ya. Tapi intinya adalah Israel itu nggak pernah kehilangan kedaulatannya dan dia nggak akan mau gitu. Jadi sekarang dan dia terbukti nggak akan bisa. Nah, coba kita bandingkan dengan tugas kita, mendingan kita beresin dulu aja lah PR kita ini gitu. Terutama juga mungkin sekarang isu Papua, tadi saya lupa masukin peta Papua. Papua kalau kita salah menghandle dalam hubungan diplomatik, menurut saya sudah bahaya gitu. Nah, sekarang terakhir nih, bagaimana membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel? Saya rasa harus dibuka gitu. Saya sepakat dengan Gus Dur. Terobosan diplomatik ini akan mampu memajukan perdamaian kawasan Timur Tengah. Dan sebenarnya ini akan membuktikan kemampuan ulung diplomasi dan visi berani pemimpin Indonesia abad 21. Sekali lagi saya melihatnya itu adalah kenapa mesti dimusuhin gitu. Kita nggak mungkin mendudukan sebuah satu kawan kita berantem kalau dua-duanya nggak kita ajak duduk, kan istilah begitu. Nah, keberanian Uni Emirat Arab dapat ditiru Presiden Jokowi. Karena sebenarnya dengan itu maka kita mampu memetakan jalur politik di Eropa dan Timur Tengah dan membuka potensi pasar kerjasama dengan beragam aspek seperti dilakukan sekarang oleh Uni Emirat gitu. Misalnya saja investasi Israel lewat lembaga dana investasi. Itu kan dibentuk antara Amerika, Israel, UEA dan Bahrain, diawali dari sektor pertanian. Kalau kita bicara sektor pertanian, Pak Jokowi juga sedang dukung tentang pertanian, ketahanan pangan. Nah, kedua kemudian apa? Undang-undang industri pertahanan, undang-undang industri pertahanan pasal undang-undang 16. Bagaimana kita mendukung teknologi dan industri pertahanan? Siapa lagi coba? Israel lah. Oh, Amerika aja ke Israel gitu loh. Moskow aja ke Israel. Nah, terobosan diplomatik Indonesia-Israel kalau mampu membuka hubungan diplomatik menurut saya akan justru membantu percepatan solusi damai dua negara antara Israel dan Palestina gitu. Ini saya terakhir. Begini ya. Indonesia itu pernah memimpin dunia dalam aspek diplomatik yang hebat. Ketika kita mampu menerapkan UNCLOS, ya kan? Bagaimana hukum laut dunia itu bisa kita robah dengan UNCLOS. Saya rasa sudah saatnya Indonesia harus kalau mau berbuat sesuatu, buatlah sejarah baru. Contohnya apa? Dudukanlah Inggris, dudukanlah Prancis gitu. Karena bagaimanapun lahirnya kawasan Israel yang sekarang jadi rebutan dan apapun itu kan dari Sykes-Picot, bagaimana dua kolonial ini membaginya dua garis gitu, satu lu ke sana, satu lu ke sini gitu. Ya, tapi akhirnya berbuntut sampai sekarang. Bisa panjang kalau kita bahas sejarahnya karena bagaimanapun kita mesti lihat seperti Sultan Sulaiman atau Turki, dia nggak pernah menarik garis karena dia tahu kalau menarik garis daerah-daerah tersebut itu menjadi berbahaya karena banyaknya tribes di sana. Saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan malam ini. Iya, saya stop. Nah, demikian Pak Azang, semoga menginspirasi. Luar biasa. Wah, ini bukan cuma menginspirasi, ini benar-benar membuka paradigma yang baru bagi teman-teman yang ada 4.000 orang yang lagi nonton kita nih. Sebentar lagi 6.000. Ya, saya kira sebentar lagi kemarin kita 2 kali 8.000 bersama Pak Ramzi dan dengan Ibu Monica Reikers. Nah, ini udah mulai memanas, baru jam pertama sudah 4.000 live viewernya. Nah, jadi ini teman-teman, Anda semua sudah mendengar bagaimana beruntungnya Indonesia kalau membuka diplomasi dengan Israel. Sebetulnya saya mau tampilkan videonya Santo Gus Dur, namun namanya kita nggak cukup waktu nanti ya. Saya cuma mau nanya tadi, apa alasannya Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomasi dengan Israel? Itu udah lama banget sampai bahkan Santo Gus Dur pun ya beliau mengaku bahwa sekalipun saya akan dibenci oleh semua orang Islam di Indonesia dengan statement saya. Bayangin, sampai segitunya coba. Apa sih halangannya kita buka diplomasi dengan Israel ini? Malah kita lebih suka mendukung Palestina. Ada apa? Ya, saya kira pertanyaan sederhana. Lalu kemudian Ibu Monik.
I would like to dedicate this to my deceased friend, Ramin, a Jew who shared with me for 4 years, the Kabbalah, the Talmud, and everything. And together, we saw those 9 Jews hanging in the Tahrir Square. I will work ceaselessly until Israel was acknowledged by the Republic of Indonesia. This is important, because if we are like to be an honest people, dedicated to openness, then we have to acknowledge Israel. There is no other way. I know this will make the current fundamentalists in Indonesia very angry. There is no other way to say it. Because if we are not frank, we are not honest to ourselves. Thank you.